Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafian, channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk informasi seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Ikutin terus ya. Travelers, kali ini saya berada di Lombok dan kali ini saya akan ngajak travelers untuk melihat beberapa bukit yang sangat indah di Lombok. Emang sih, Lombok ini kan terkenal dengan beberapa bukit yang cakep, apalagi kalau kita lihatnya pada saat sunrise atau sunset. Jadi pada saat saya ke Lombok, saya memang merencanakan untuk mengunjungi trekking ke beberapa bukit yang ada di sana. Nah, bukit yang akan saya tunjukkan di sini adalah bukit yang pernah saya kunjungi dan memang untuk menuju ke sana dapat ditempuh dengan perjalanan biasa. Artinya effortnya nggak gede ya, dan kita bisa menikmatinya sambil fun. Nah, langsung aja ya travelers, ini beberapa bukit yang memang saya udah kunjungi dan jalur trekkingnya sangat mudah. Yang pertama adalah Bukit Merese. Bukit ini saya kunjungi pada saat saya mencoba fun riding di sirkuit Pertamina Mandalika. Di jarak tempuhnya dari kawasan Mandalika ya cuma sekitar 10 menitan udah nyampe dengan mobil lagi. Udah gitu masuk ke sini kita nggak perlu bayar tiket apapun kecuali untuk tiket parkir kendaraan. Terus bukit ini nggak terlalu tinggi travelers ya, jadi dari tempat parkir sampai kita ya jalan lah ya mendaki puncak bukitnya cuman perlu sekitar 5-10 menit lah. Bagusnya sih memang kalau kita datang ke sini sekitar bulan Januari atau April ya, karena waktu itu rumput hijaunya masih subur, jadi kita masih melihat pemandangan hijau-hijau. Nah, di luar bulan itu rumputnya kering ya, tapi ini nggak kalah cakep juga karena kita bisa melihat rumput berwarna kuning keemasan di sekitar Bukit Merese ini. Jalan menuju puncak bukitnya juga nggak terlalu curam ya, jalannya terjal dan kemudian aksesnya juga mudah karena sudah tertata rapi. Sampai di atas bukit, cakep banget travelers. Jadi saya berdiri di atasnya ini, saya bisa melihat keindahan laut dengan pasir putihnya. Jadi laut Teluk Lombok ya, memukau banget. Dan kesannya juga natural banget travelers karena banyak sapi yang berkeliaran di sekitar perbukitan. Cara menikmatinya ya cukup duduk aja travelers di rumput. Dan kita bisa melihat pemandangan yang indah dan kemudian merasakan angin yang bertiup kencang. Pantai yang kita lihat di sini ya travelers, ini namanya Pantai Tanjung Aan dan satunya lagi adalah Batu Payung. Nah, karena saya datang sore hari, saya nggak mau nanggung dong. Saya menunggu saat sunset. Nah, ini momen dimana sunset mulai terlihat dan detik-detik matahari mulai turun. Dan ini adalah pemandangan yang luar biasa travelers. Nah, ini air lautnya juga jernih, kemudian kebiruan ya. Terus ada juga batu-batu, gulungan ombaknya juga nggak terlalu gede. Ini pemandangan yang sempurna buat saya travelers. Kalau travelers merencanakan untuk kunjungan ke Lombok atau di sekitar kawasan Mandalika, jadi Bukit Merese ini jangan dilewatkan, nggak nyesel. Yang kedua adalah Bukit Segar. Lokasi bukit ini masih di sekitar sirkuit Mandalika. Jadi tepatnya ini di bagian sisi sebelah barat ya travelers. Waktu saya menginap di Lombok kan, saya menginap di Hotel Pullman Mandalika. Nah, dari Hotel Pullman Mandalika ini juga naik mobil sekitar ya 5 menit lah udah nyampe. Kalau dari Bandara Udara Lombok waktunya sekitar 15 menit juga udah nyampe. Nah, kalau dari parkiran kita perlu jalan sedikit ya, naik anak tangga dan kemudian akan disambut dengan gapura. Selamat datang, tulisannya Bukit Segar Putri Mandalika. Nah, ya datangnya pagi-pagi ya travelers, sengaja agak pagi supaya cuacanya nggak terlalu panas ya, karena kita akan berkunjung ke bukit di mana cahaya matahari akan memancar secara terbuka. Nah, di sini juga ada pantai seger ya travelers, tapi karena tujuan kita pertama adalah Bukit Segar, jadi saya langsung ke atas bukitnya. Keburu matahari sangat panas, jadi pantainya ini saya akan nikmati setelah turun dari Bukit Segar. Keistimewaan dari Bukit Segar ini, selain dia menawarkan ketenangan dan ketentraman alami dengan udara segar, hamparan rumput hijau, juga suasana yang hening ya. Nah, Bukit Segar ini juga bukit yang paling dekat dengan sirkuit Mandalika ya. Nah, di sebelah sisi baratnya. Jadi ketika kita mendaki puncak bukit ini, kita bisa melihat tikungan 10 dari sirkuit Pertamina International Mandalika. Nah, dari sini kita bisa melihat ya kerikil-kerikil di sisi sirkuit yang dicat warna-warni ini membentuk pola tenun sabuk. Bukit ini terkenal ya travelers karena saat MotoGP 2022 kemarin, pembalap Spanyol Marc Marquez ini datang ke Bukit Segar dan foto di sini. Nah, saat di atas bukit kelihatan fotogenik banget travelers karena kita bisa foto-foto latar belakang lintasan sirkuit. Juga ada pantai biru yang pasir putih. Nah, Bukit Segar ini katanya sih namanya Bukit 360, sering disebut begitu ya. Kenapa? Karena katanya Bukit Segar ini punya pandangan 360 derajat menghadap sirkuit internasional Mandalika. Tapi ya traveler, selama ada penyelenggara MotoGP atau sirkuit Mandalika digunakan untuk pertandingan internasional, Bukit Segar ini memang ditutup huni untuk menghindari ada penonton-penonton yang bisa masuk atau menonton balapan sirkuit Mandalika tanpa beli tiket. Selain sirkuit Mandalika, kita dari sini juga bisa melihat deburan ombak pantai Mandalika dan pantai Segar.
Cakep ya travelers, tapi ya memang travelers harus pakai sunblock di sini ya, karena matahari juga cukup terik supaya kulitnya nggak kebakar. Puas melihat keindahan bukit seger dari atas, kita turun ke bawah. Nah, turun ke bawah bisa mampir deh ke beberapa penjajah buah kelapa muda untuk minum-minum atau istirahat sebentar. Nah, pemandangan juga lumayan bagus ya travelers. Sayangnya lewat saya ke sini airnya agak surut. Jadi kita di sini bisa menikmati pantai seger. Nah, pantai seger ini pasirnya putih. Kalau mau snorkeling atau selancar di sini juga bisa travelers, karena menjadi salah satu spot favorit untuk selancar. Nah, di sini juga ada replika atau patung Putri Mandalika ya. Ini menjadi landmark dari kawasan ini travelers. Jadi patung ini ceritanya menggambarkan ada putri yang ingin membebaskan diri dari 3 laki-laki yang menahannya. Destinasi wisata bukit berikutnya yang bisa dikunjungi adalah Bukit Selong. Keistimewaan bukit ini karena Bukit Selong menawarkan pemandangan petak-petak sawah, juga dekat dari Desa Sembalun, dan sebelum kita naik ke Bukit Selong kita bisa menikmati Desa Belak yang penuh sejarah. Nah, bukit ini saya kunjungi habis dari menikmati keindahan kedai tepi sawah di kaki Gunung Rinjani di Bukit Sembalun. Nah, menuju bukit ini kita melewati kawasan perkampungan ya travelers, di mana terdapat penduduk lokal, perumahan-perumahan penduduk lokal dengan warna-warna tradisional yang menarik. Perjalanan menuju Bukit Selong juga menarik karena kita menyusuri pohon-pohon bambu yang rimbun dan tinggi. Sebelum naik bukit ada spot yang bisa kita kunjungi, yaitu rumah-rumah adat untuk daerah Lombok. Jadi ini adalah rumah tradisional masyarakat Lombok yang memang dijaga untuk bisa menjadi salah satu spot yang bisa dikunjungi. Di Desa Belak ini kita bisa melihat rumah tradisional peninggalan masa lalu yang merupakan cikal bakal dari tumbuhnya masyarakat Sembalun. 7 rumah ini merupakan tempat tinggal 7 kepala keluarga yang digunakan untuk mulai kehidupan barunya di tanah leluhur setelah ditinggalkan selama ratusan tahun. Nah, menuju ke puncak bukitnya ini nggak terlalu sulit ya travel, dan cocok sih buat kita buat saya dan teman-teman rombongan yang memang ya pendaki amatiran dan pendaki pemula ya, yang hanya naik ke bukit itu untuk santai-santai dan berwisata. Dan rutenya juga nggak terlalu sulit travelers. Biasanya sih orang-orang datang ke sini, ke puncak bukitnya karena pengen melihat sunset, tapi karena saya datangnya udah sore dan waktunya sempit, jadi saya tidak menunggu sunset untuk melihat bukit ini. Nah, sampai di atas travelers kita akan melihat takjub keindahan Bukit Selang. Dari atas kita bisa melihat hamparan hijau bukit yang membentang, dan kemudian kita juga bisa melihat sawah-sawah yang terlihat mulai tumbuh. Juga dari sini kita bisa lihat pemandangan sudut utara, kemudian sudut selatan dari Lombok, dan udaranya juga sejuk. Kalau suasananya hening, rasanya jadi damai, kemudian ya agak-agak romantis gitu. Yang berikutnya yang travelers juga bisa kunjungi dengan mudah adalah Bukit Pusuk Sembalun. Sepanjang perjalanan saya menikmati pemandangan yang indah, khususnya menjelang Pusuk Sembalun. Pohon-pohon pinus yang tinggi, kemudian jalan yang menanjak naik, juga view yang cakep ya. Nah, menarik juga ada monyet-monyet yang berkeliaran di sepanjang jalan. Jadi kita bisa menikmati suasana yang menyenangkan. Nah, sekarang saya sudah tiba di Pusuk Sembalun setelah 2,5 perjalanan, langsung parkir di sisi jalan. For your information ya travelers, jadi Pusuk Sembalun ini berupa wisata taman pusuk yang menawarkan view khas lereng Gunung Rinjani. Tiket masuknya kita bayar 5.000 per orang plus parkir 5.000 per mobil. Jadi kalau kita ingin menikmati bukit-bukit, view yang cakep, kita menuju pelataran ini disediakan untuk tempat menikmati pemandangan dan foto-foto. Biasanya sih jadi tempat kumpul atau berfoto dengan latar belakang pegunungan dan bukit yang cakep. Juga pemandangannya didominasi oleh perbukitan. Juga ada hamparan luas sawah serta rumah adat yang bernilai sejarah yang sangat tinggi yang tertutup embun putih. Di sini juga suhunya lumayan dingin travelers, sekitar 20-an derajat. Kadang juga sangat dingin sehingga disarankan kita pakai jaket karena sering juga berkabut. Makanya sering disebut ini adalah negeri di atas awan. Nah, dinginnya Pusuk Sembalun ini karena lokasinya memang di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi pemandangannya juga cakep ya travelers. Ini berupa perlembahan Taman Nasional Gunung Rinjani. View-nya cakep travelers. Tebing-tebing curam seperti bukit. Ini seperti bukit yang sambung menyambung ya. Kemudian hutannya juga lebat, hijau. Dan di kejauhan kita bisa melihat desa di kaki lereng Gunung Rinjani. Di sini travelers bisa foto-foto, bisa jajan juga karena banyak yang menawarkan jajan-jajan di pinggir jalan dan makanan-makanan yang hangat.
Oke travelers, gimana? Menarik kan bukit-bukit yang bisa kita kunjungi di Lombok? Sebenarnya masih banyak sih bukit-bukit yang menarik yang travelers bisa kunjungi di Lombok. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa 4 bukit yang saya tampilkan di sini adalah lokasi bukit yang bisa dikunjungi kalau travelers tidak punya waktu banyak atau tidak ingin perlu effort besar untuk mengunjungi atau melihat keindahan bukit ini. Rasanya sudah cukup ya, nanti kita akan lanjutkan beberapa spot yang menarik lagi di Lombok. Terima kasih travelers sudah mengikuti saya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you, have a nice day buat travelers semua.